langsung aja untuk masuk ke sesi panel discussion. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Dewi Mayang. Berapa range biaya penginapan di Sadev Resort? Oke, mungkin dari Bu Ratna boleh dibantu jawab, silahkan. Oke, jadi, sebenarnya kalau untuk kayak harga bisa dicek di booking.com ada, untuk kayak masa lagi sepi kayak sekarang itu kita mulai di range-nya 350.000, terus untuk, season-season berikutnya bisa dicek juga, saya nggak begitu inget ya. Cuma pas untuk nanti pas MotoGP memang, harga agak, naik, beda sama yang sekarang. Jadi, sekarang ini lagi murah-murahnya loh di Gili, jadi kalau mau pada liburan, do it right now. Mumpung karena, apa ya, kita memang sih lagi situasi kayak begini, cuma, selama ini saya masih jalan-jalan kemana-mana ya. Tapi, di sini kalau misalkan kalian mau, apa ya, mengambil kesempatan untuk stay di tempat yang oke, tapi harganya affordable, ya inilah saatnya gitu. Mumpung lagi masih corona. Oke, baik Bu, terima kasih untuk jawabannya ya Bu. Oke, wah teman-teman, berarti ini dari Kak Dewi, berarti boleh nih ya bulan depan lah ya untuk coba berlibur nanti ke Gili Trawangan ya. Oke, kalau begitu kita akan lanjutkan lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Kak Afifah, tapi ini setelah saya baca ini juga bisa dijawab oleh Pak Igede ya. Oke, halo selamat siang Bu. Terima kasih Bu Ratna atas penjelasannya. Sangat bermanfaat dan semakin ingin ke Gili Trawangan dengan segera. Saya bertanya kepada Ibu Ratna, dalam setiap industri pariwisata atau bisnis pasti memiliki keadaan yang naik dan turun. Bagaimana nih keadaan Bu Ratna dan tim mengatasi situasi atau permasalahan saat pariwisata mengalami penurunan? Mohon maaf apabila ada kesalahan saat penyampaian pertanyaan. Terima kasih. Iya, Oke. ya ini pertanyaannya bagus banget. Jadi memang, di pandemi ini nggak hanya pariwisata, tapi banyak sektor-sektor industri juga yang terkena, dampaknya. Kita sebagai pengusaha tentunya beberapa strategi tentu harus dijalankan untuk mengantisipasi gimana caranya supaya usaha kita ini tetap, ter-maintain ya kan. Jadi ada beberapa strategi yang bisa kita jalanin. Pertama kita cut cost, kita akan cutting cost kita. Jadi buat prioritas biaya-biaya yang tetap menunjang, operasional tetap berjalan, tetapi kita harus kurangin cost-nya. Dari mulai cost SDM, cost pemeliharaan dan cost-cost yang lain. Jadi kita udah mulai menseleksi biaya-biaya apa yang harus, kita prioritasin, mana yang enggak. Jadi memang di sini ada dampaknya dari SDM automatically berkurang, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus juga cari alternatif pendapatan yang lain, ya. Jadi, karena kita bergerak ada di hotel, tentu ada F&B, saya kasih keleluasaan untuk teman-teman di kitchen untuk berjualan secara online. Karena otomatis, apa namanya, biaya SDM otomatis nggak seperti semula lagi. Kalau yang dulunya 100% mungkin sekarang cuma 50-60%. Jadi saya kasih keleluasaan untuk teman-teman kitchen untuk menghasilkan pendapatan sendiri, gitu, yang kedua ya. Terus saya juga berusaha untuk tetap mempromosikan, karena at the end pariwisata akan jalan lagi. Saya yakin itu akan jalan lagi, it's just a matter of time. Nggak mungkin pandemi akan berlangsung selama-lamanya, ya kan? Nah, di satu sisi kita tetap harus maintain. Yang kita maintain ini adalah aset. Aset berupa aset, fisik ya, terutama di sini yang harus di-maintain, terus jangan sampai rusak. Karena kalau sampai ini rusak, biayanya akan lebih besar lagi. Jadi kita sebagai orang bisnis udah harus bisa menghitung. Jadi mana yang harus kita prioritasin, mana yang enggak. Nah, dari sini juga kita coba nggak berhenti untuk melakukan, apa namanya, approach ke mana-mana. Jadi kayak termasuk ke Krin ya, jadi ke Krin Indonesia. Jadi saya harapkan dengan adanya, sesi seperti ini tentu bisa membangkitkan lagi pariwisata di mana-mana. Saya senang ada webinar-webinar seperti ini. Jadi, kita juga bisa beralih, switching. Jadi switching bisnis model, yang tadinya misalnya kita ke retail, langsung kita cuma ngandelin OTA, ini udah saatnya kita juga buka komunikasi dengan travel agent, kita juga buka komunikasi dengan teman-teman di sekitar kita untuk menawarkan liburan ke Gili Trawangan. Jadi at least semoga kita dapat tamu. Jadi so far itu yang udah saya jalanin,
Ya ada aja walaupun nggak banyak, tapi at least ada pemasukan. Di satu sisi kita cut cost, di satu sisi kita juga berusaha mendapatkan pendapatan dari tempat lain, kayak gitu. Jadi kayaknya ini pun diterapin sama ke semua sektor industri yang lain ya, strategi-strategi seperti ini. Jadi ini di luar, this is force major, industri pariwisata di Indonesia memang menghadapi hal yang nggak mudah. Sebelumnya juga di Lombok juga kita kena gempa. Saya baru buka kayak 1 tahun tuh udah kena gempa. Terus habis itu political isu juga pengaruh juga untuk tamu-tamu dari luar. Waktu itu pemilihan presiden dan sekarang pandemi yang which is udah berlangsung 2 tahun gitu. Jadi ya begitulah, kita tetap harus berusaha, harus tetap optimis. Itu sih strategi dari kita. Makasih ya Mbak Afifah pertanyaannya, keren. Oke, baik. Terima kasih juga nih untuk Bu Ratna ya, untuk jawabannya. Mungkin dari Pak Igo deh boleh dibantu mungkin dari pihak Gili One Resort, boleh silakan. Mungkin sama sama aja sih, soalnya yang diterapkan sama Ibu Dewi juga kita kayaknya cuma bedanya yang kita terapin karena kita belum buka restoran, jadinya kita cuma terapin untuk penjualan kamar saja. Senasib kita ya Pak, tetanggaan lagi. Tetanggaan lagi. Kita tetanggaan loh sama Pak Igede. Tadi kalau nggak salah di akhir video ada waktu ada drone ke atas kelihatan bangunan Giliwan sama Sadep. Iya benar. Oke, sama aja sih. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Igo deh untuk tambahannya. Oke, ini masih ada pertanyaan dari Kak Ridwan Bagus. Izin bertanya, setelah ada sirkuit Mandalika, apa ada efeknya untuk Gili? Oke, mungkin boleh dari Pak Igo deh terlebih dahulu untuk menjawab, silakan. Efeknya untuk Gili kemungkinan kalau menjadi pintu ramainya Gili sih, untuk Gili normalnya lagi, karena untuk dari beberapa agent untuk persiapan kamar sudah melakukan pembookingan atau pemesanan terlebih dahulu ke hotel-hotel di Gili. Jadinya dampaknya akan lebih membuat Gili lebih ramai lagi untuk dikunjungi. Kemungkinan after MotoGP orang-orang akan datang ke Gili untuk sekalian berlibur. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya, Pak Igo deh. Mungkin ada tambahan dari Ibu Ratna, boleh silakan. Ya, jadi sebagai informasi juga nih. Jadi MotoGP ini udah heboh banget ya. Penginapan daerah Kuta, Mataram tuh udah pada full. Jadi mau nggak mau pasti akan ngefek ke kita dan udah mulai banyak travel agent atau dari Astin apa segala macam udah pada survei ke Gili juga. Otomatis tentu ada efeknya. Nggak hanya di MotoGP. Jadi MotoGP ini benar-benar event internasional yang sangat bergengsi. Kita semua bangsa Indonesia, saya sih mohon untuk saling mendoakan agar sukses acara ini karena ini akan dampak nggak hanya ke Lombok aja, tapi akan dampak ke seluruh Indonesia. Jadi Indonesia tuh akan kesorot banget dengan menyelenggarakannya MotoGP ini. Jadi saya yakin ini akan memberikan positif insight banget nih, positif banget efeknya ke Gili. Jadi kalau misalkan yang tadinya teman-teman di Jakarta kan banyak alternatif liburan, terus akhirnya mutusin untuk nonton MotoGP, terus habis itu pasti juga pengen lihat-lihat ada apa sih? Oh iya, ternyata kalau ke Lombok tuh ternyata mesti ke Gili loh, nggak salah kalau nggak ke Gili. Akhirnya ya saya harapin bisa seperti itu dan saya yakin sih bakal ke sana sih arahnya. Jadi kemarin-kemarin ini kalau nggak salah tahun 2017 ketika saya mutusin untuk invest di Gili Trawangan, itu sekitar 4.000 sampai 5.000 wisatawan per hari dari Bali. Jadi kebayang itu udah rame banget waktu itu aja gitu kan. Apalagi dengan adanya MotoGP. Jadi yang tadinya mau lihat nonton doang, tanggung kan udah ke Indo. Orang kita dulu aja waktu di Sepang aja kan, orang Indo kan banyak banget ya suka nonton ke sana ya. Apalagi kayak misalkan di sini mungkin dari mana-mana juga pengen lihat dengan track-track yang baru ini gitu. Saya rasa sih ini bakal keren banget, bakal bagus banget. Tapi kalau misalkan MotoGP ini jangan sampai gagal.
Gitu sih. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya Pak Igede dan juga tambahannya ya Bu Ratna. Oke deh kalau begitu. Oke deh, akhir kata kami mengucapkan terima kasih banyak ya untuk para panelis yang sudah menyempatkan waktunya pada hari ini. Kepada Bu Ratna dan juga kepada Pak Igede, terima kasih sekali ya yang sudah menyempatkan waktu dan juga berbagi. Sama-sama. Iya, terima kasih kembali yang sudah menyempatkan waktu nih walaupun Bu Ratna lagi isoman ya. Dan Semangat. juga tadi kepada Pak Majik ya, semangat ya. Dan juga kepada Pak Majik yang sedang sakit, sayang sekali ya kita tidak bisa mendengarkan, sharing dari dia, tapi mungkin boleh ya next time kita akan jalan-jalan lagi ke Gili Trawangan. Nanti kita akan carikan lagi tema-tema apa nih yang seru nanti untuk diangkat dari pariwisata, ke Gili Trawangan. Oke deh sip kalau begitu, dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada media partner kita pada hari ini, yaitu kepada Millennial John dan juga sponsor kami yang sudah mensupport acara kami pada hari ini, yaitu dari Sadef Resort. Dan juga terima kasih kepada Bapak dan Ibu peserta lainnya yang sudah ikut webinar kali ini. Mohon maaf apabila dari kami ada salah-salah kata dan berharap ya, semoga webinar hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke deh kalau begitu dari saya Cinta Lorena, sampai jumpa. Terima kasih semuanya.